Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Juitasari dengan NIM C0D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, yang pertama yaitu definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi umum dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini muncul karena tidak semua pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan komersial dapat diakui secara fiskal. Dalam praktiknya, laporan laba rugi komersial mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan belum tentu sesuai dengan dasar pengenaan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, untuk mengetahui berapa besar laba kena pajak yang sesungguhnya, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal dengan cara menyusun kertas kerja yang memuat seluruh penyesuaian atau koreksi terhadap pendapatan maupun beban yang diakui dalam laporan komersial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, rekonsiliasi fiskal akibat beda tetap. Beda tetap adalah perbedaan yang tidak akan pernah dapat disamakan atau dikompensasikan di masa yang akan datang. Artinya perbedaan ini bersifat permanen antara pengakuan menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Koreksi fiskal akibat beda tetap dilakukan satu kali dan tidak akan berbalik dalam periode berikutnya. Beda tetap biasanya terjadi karena adanya pengeluaran yang menurut akuntansi diakui sebagai beban, tetapi menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua yaitu rekonsiliasi fiskal akibat beda waktu. Beda waktu adalah perbedaan yang hanya bersifat sementara, yaitu terdapat perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan perpajakan, namun selisih ini akan kembali menjadi sama dalam periode berikutnya. Dalam artian lain, perbedaan ini akan terbalik di masa depan. Rekonsiliasi akibat beda waktu sangat penting karena dapat mempengaruhi akumulasi penghasilan kena pajak dari satu periode ke periode lainnya. Tahapan penyusunan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, menghimpun data laporan keuangan komersial. Langkah pertama dalam proses rekonsiliasi fiskal adalah mengumpulkan dan mempelajari laporan keuangan komersial, khususnya laporan laba rugi dan neraca. Laporan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau rugi sebelum pajak sebagai dasar awal dalam melakukan penyesuaian fiskal. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pos-pos yang memerlukan penyesuaian fiskal. Setelah memperoleh data laporan keuangan, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi pos-pos dalam laporan tersebut yang berbeda perlakuannya antara akuntansi komersial dan perpajakan. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan koreksi fiskal positif dan negatif. Semua perbedaan yang telah diidentifikasikan kemudian diklasifikasikan menjadi koreksi fiskal positif, yaitu menambah laba fiskal karena pengeluaran yang diakui di laporan komersial tetapi tidak diakui secara fiskal. Lalu koreksi fiskal negatif, mengurangi laba fiskal karena penghasilan atau pengeluaran yang secara komersial tidak diakui tetapi diperbolehkan secara fiskal. Yang keempat yaitu menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Setelah dilakukan klasifikasi, selanjutnya disusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Kertas kerja ini berisi laba atau rugi komersial sebelum pajak, daftar koreksi fiskal positif dan negatif, dan hasil penyesuaian laba fiskal. Selanjutnya menghitung laba fiskal. Langkah berikutnya adalah menghitung laba fiskal dengan cara plus koreksi fiskal positif, negatif koreksi fiskal negatif sama dengan laba fiskal penghasilan kena pajak PKP. Keenam yaitu melaporkan dan mendokumentasikan. Langkah terakhir adalah melaporkan laba fiskal dalam SPT tahunan PPA Badan, melampirkan kertas kerja rekonsiliasi fiskal sebagai bukti dukung, lalu menyimpan dokumentasi pendukung seperti bukti transaksi, jurnal, kwitansi, dan lain-lain untuk keperluan audit atau pemeriksaan oleh DJP. Selanjutnya manfaat rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap peraturan. Rekonsiliasi fiskal membantu memastikan bahwa laporan keuangan dan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu penyajian laporan keuangan yang akurat. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan perpajakan. Yang ketiga yaitu memudahkan proses audit. Dokumentasi rekonsiliasi fiskal yang lengkap memudahkan proses audit oleh otoritas pajak dan auditor eksternal. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu mencegah sanksi administrasi. Dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, rekonsiliasi fiskal membantu mencegah terjadinya sanksi administrasi akibat ketidakpatuhan.
Kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal adalah proses penting untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan guna menghitung laba fiskal secara akurat. Hal ini dilakukan karena tidak semua pendapatan dan beban dalam laporan komersial diakui dalam perpajakan. Dengan demikian, rekonsiliasi memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah kesalahan dalam perhitungan pajak. Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal, yaitu beda tetap yang bersifat permanen dan beda waktu yang bersifat sementara. Proses penyusunannya meliputi identifikasi perbedaan, klasifikasi koreksi fiskal, penyusunan kertas kerja, hingga pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan. Rekonsiliasi fiskal membantu perusahaan menyajikan laporan yang akurat, mempermudah audit, dan menghindari sanksi. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal menjadi bagian penting dalam manajemen keuangan dan perpajakan yang sehat. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah atau kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.